Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Wibisana. Pada kesempatan hari ini saya akan menunjukkan bagaimana cara mengisi aplikasi e-rapor versi terbaru yaitu 5.1.1 di mana ada perubahan. Sebenarnya perubahannya tidak banyak, hampir sama cara tulisan seperti kemarin, tapi alangkah baiknya apabila saya menunjukkan bagaimana cara mengisi untuk versi yang terbaru ini. Baiklah, kita mulai saja. Kita langsung ke aplikasinya. Pertama-tama untuk memulainya silakan isi alamatnya sesuai dengan alamat yang sudah diberikan. Apabila sudah, kemudian kita masuk ke username dan password. Username dan password nanti akan dikasihkan melalui grup. Contohnya di sini saya akan masukkan yang punya saya, kemudian passwordnya masukkan. Pastikan untuk semesternya pilih 2020 garis miring 2021 ganjil semester ganjil. Klik masuk. Nah, di sini adalah tampilan beranda. Apabila perhatikan banyak sekali gambar-gambar yang kosong, ini bukan salah di teknisinya, tapi memang aplikasinya memang seperti ini. Untuk langsung saja kita untuk mengisinya. Yang pertama kita lihat adalah yang harus kita lakukan pertama adalah masuk ke menu perencanaan. Nah, di sini ada beberapa perencanaan. Kita sebelum melakukan penilaian, maka kita harus melakukan perencanaan dulu. Yang pertama adalah kita rasio nilai akhir. Di sini rasio nilai akhir itu sesuai dengan berapa banyak mata pelajaran yang diampu. Yang berbeda ya. Kalau cuma bahasa Inggris saja berarti cuma ada satu. Tapi kalau contohnya saya mengajar 2 pemrograman web dan perangkat bergerak, kemudian TLJ, maka akan muncul 2. Kalau saya biasanya mengisinya 50-50 karena di sini pengaturan ininya 50, sama juga ini 50, di sininya 50. Kalau sudah diisi, silakan pilih simpan. Nah, apabila sudah disimpan, maka akan muncul sebuah notifikasi sukses berhasil menyimpan rasio nilai akhir. Nah, apabila sudah mengisi rasio tersebut, maka kita masuk ke sebelumnya yaitu penilaian pengetahuan. Nah, di sini masih kosong. Yang harus kita lakukan adalah menambah data. Untuk menambah data, silakan klik tombol tambah data. Diklik, akan muncul seperti ini. Kemudian pilih tingkat kelas yang kita ajar. Contohnya saya hanya mengajar kelas 12, kelas 11 dan 12. Maka saya hanya perlu mengklik kelas 11. Kemudian akan muncul rombongan belajarnya. Di sini saya mengajar kelas 11 RPL1, RPL2, TKJ1 dan TKJ2. Saya pilih RPL1. Kemudian mata pelajarannya adalah pemrograman web bergerak. Nah, di sini aktivitas penilaian kita untuk simpelnya kita mengisi cuma satu saja. Di sini contohnya aktivitas penilaiannya adalah rapor. Kemudian di sini ini semester 1. Tekniknya apa ini? Tekniknya adalah contohnya karena di sini kita pengetahuan bisa tes lisan, penugasan dan tertulis dan sebagainya. Karena selama ini kita dalam pandemi corona, kita tidak ada pertemuan, maka yang saya lakukan adalah penugasan, maka saya pilih penugasan. Ini semua terserah Anda. Ingin tes tertulis boleh, tes lisan boleh, penugasan tertulis boleh. Bobotnya saya pilih 100. Kemudian untuk ini adalah KIKD, kompetensi dasarnya ya. Contohnya di sini kalau semester ini saya baru mengajar sampai 3.5, maka saya pilih 3.5. Apabila sudah mencapai 3.10 silakan klik 3.10. Tapi karena saya hanya pakai 3.5, Anda bisa mengklik lebih dari 1 seperti ini. Tapi untuk simpelnya kita pilih aja seperti ini. Apabila sudah diisi, pastikan semuanya diisi. Rapor, penugas bobot 100,
kemudian kompetensi dasarnya sudah diklik, kemudian pilih simpan. Nah, di sini kalau sudah berhasil, maka kita melihat apa yang kita masukkan tadi. Contohnya di sini adalah pemrograman berangkat bergerak, kelasnya 11 RPL 1, aktivitas penilaiannya rapor, teknik penilaiannya penugasan, bobot 100. Apabila kita, contohnya, saya tidak ingin ini ada kesalahan, contohnya bobot kan, tinggal dipilih edit bobot seperti ini. Klik edit bobot, maka akan masuk ke sini. Silahkan ganti bobotnya jadi berapa, bebas. Nah, lakukan hal yang sama untuk kelas-kelas yang lainnya. Contohnya di sini, kelas 11 lagi, kelas RPL 2, karena di sini sudah habis mata pelajarannya, maka saya pilih kelas RPL 2. Lakukan hal yang sama. Muncul lagi, di sini saya pilih penilaian rapor lagi, tulis. Saya pilih lagi di sini penugasan, saya diklik 100. Kemudian tadi saya untuk KD-nya sampai 3.5, maka saya titik 3.5, kemudian pilih simpan. Nah, oke. Nah, sekarang kita akan melakukan perencanaan penilaian keterampilan. Klik keterampilan. Kemudian lakukan hal yang sama, tambah data. Pilih lagi kelas, contohnya 11. Kemudian saya untuk menyamakan dengan data yang tadi, saya pilih 11 RPL 1. Mata pelajarannya sama. Teknik penilaian yang ini adalah apakah portofolio, kinerja, atau proyek. Bobotnya 100. Kemudian di sini saya pilihnya rapor juga sama, karena di sini tadi kompetensi dasarnya 3.5, maka saya samakan untuk kompetensi dasarnya itu 4.5. Kemudian saya pilih simpan. Oke, berhasil. Saya lakukan hal yang sama lagi untuk kelas 11 RPL 2. Lakukan kelas 11, kemudian RPL 2, pilih mata pelajarannya yang sama, teknik penilaiannya tadi sama proyek, bobotnya samakan 100, aktivitas penilaian rapor 4.5, kemudian simpan. Lakukan hal yang sama untuk setiap kelas-kelas yang Bapak Ibu ajar. Contohnya kalau Bapak Ibu ajar mengajar 10 kelas, berarti lakukan hal yang sama sebanyak 10 kali. Nah, kemudian kita lanjutkan bobot keterampilan. Di sini sudah ada. Nah, sudah ada. Kemudian kita pilih penilaian. Kita langsung mengisi nilai. Pertama, kita mengisi penilaian pengetahuan. Nah, kita lakukan hal yang sama seperti tadi kelas 11. Pilih kelas 11 RPL 1, mata pelajarannya pemrograman web, kemudian rencana penilaiannya yang tadi seperti tadi, rapor. Seperti ini. Nah, untuk mengisi nilai tersebut, kompetensi dasarnya, Bapak Ibu silahkan mengisi bisa secara manual. Contohnya di sini saya isi 75, 75, 75 sampai ke bawah. Kalau sudah semuanya diisi, silahkan tekan tombol simpan. Atau cara yang kedua, kita bisa mengunduh format Excel dulu. Saya sarankan untuk menggunakan opsi kedua, karena untuk yang kedua ini kita tidak perlu selalu online. Kita bisa melakukan offline. Jadi ibu bapak cuma tinggal unduh format Excel dulu semuanya sampai semuanya selesai. Kalau sudah unduh, silakan isi di mana saja. Kalau sudah diisi, nah contohnya di sini kita edit, maka di sini akan muncul
akan muncul di sini downloadnya. Kita buka dulu file yang kita download tersebut. Nah, kita buka. Nah, di sini. Nah, sudah ada. Kita buka dulu yang file setelah kita download tersebut. Nah, ini. Kalau sudah terbuka, kita tinggal mengedit nilai dari siswa yang sudah tertera di dalam Excel. Kebetulan di sini agak lama. Kita juga bisa mengisinya 75, 75 dan seterusnya. Kemudian kita tunggu. Nah, apabila kita sudah mengedit nilai dari Excel, maka Ibu Bapak bisa mengunggah Excel tersebut dengan mengklik unggah format Excel seperti ini. Nah, silahkan buka di mana file yang telah diedit tersebut. Contohnya tadi saya download di folder download. Maka akan muncul di sini. Nah, seperti ini. Saya buka dulu. Nah, kebetulan versinya masih belum aktif. Enable, pilih enable editing, kemudian pastikan untuk seperti ini. Nah, silakan mengisi nilai yang telah Bapak Ibu buat. Contohnya di sini saya isinya 75, ke bawah juga 75, ke bawah juga 75, atau juga bisa copy paste dari nilai yang sudah Bapak Ibu olah sehingga semuanya sudah ada di bawah. Silakan. Contohnya di sini bisa 80 sesuai dengan nilai yang Bapak Ibu berikan ke anak tersebut. Bebas. Di sini saya copy paste aja dulu sampai bawah. Nah, ini supaya cepatnya saja. Ini bukan nilai asli dari anak-anak. Ini sebagai contoh saja. Contohnya di sini kita kasih aja di sini 85 supaya kelihatan bedanya. Di sini contohnya kasih 78. Di sini contohnya kasih 81. Kemudian save. Nah, kita lihat ini untuk penyimpanan datanya ada di format nilai era presenter pemrograman. Nah, kalau sudah kita unggah format Excel tersebut, kemudian kita lihat di sini datanya. Yaitu di folder download. Kemudian saya ubah dulu supaya gampang. Di sini banyak sekali. Nah, ini untuk filenya tinggal klik saja. Kalau sudah diklik, nah bisa dilihat semua nilainya langsung berubah sesuai dengan format Excel yang tadi diedit. Kalau sudah, silakan tekan tombol simpan. Nah, lakukan ini juga sama dengan mengisi penilaian keterampilan. Untuk keterampilan sama, klik nilai keterampilan, kita pilih nilainya kelas 11, kemudian level 1, pemrograman web, rapor. Nah, lakukan hal yang sama dengan yang tadi, yaitu bisa melakukan secara manual seperti ini, atau
juga bisa dengan menggunakan unduh format Excel seperti ini. Nah, kalau sudah diunduh, bisa mengeditnya kembali. Kalau sudah mengeditnya kembali, silahkan unggah formatnya kembali menggunakan menu unggah format Excel yang ada di sini. Nah, penilaian sikap. Untuk penilaian sikap, ini hanya dilakukan oleh guru yang mengampu mata pelajaran PPKN dan agama. Jadi di sini hanya sekali lagi diisi oleh guru yang mengampu mata pelajaran PPKN dan agama. Caranya sama seperti tadi, tinggal tambah data saja. Pilih contohnya kelas 11 RPL 1 contohnya. Kemudian seperti ini. Silahkan tambah data. Silahkan diisi. Klik, contohnya tanggal buatnya berapa, hari ini contohnya. Hari ini saja, tanggal 14, sikap, integritas, positif, catatan perilaku, simpan. Kemudian kalau sudah disimpan, silahkan lakukan hal yang sama untuk murid-murid yang lain. Penilaian remedial. Penilaian remedial apabila Bapak Ibu ingin memperbaiki nilai anak-anak yang berada di bawah KKN. Ini biasanya jarang kita gunakan karena kita melakukan penilaian nilai yang sudah jadi, yaitu penilaian rapor. Nah, untuk guru-guru yang bukan wali kelas, tugasnya sudah selesai. Tidak ada tugas lain, yaitu cuma mengisi yang pertama adalah perencanaan rasio nilai akhir, melakukan perencanaan penilaian pengetahuan, membuat perencanaan penilaian keterampilan, kemudian penilaian yaitu penilaian pengetahuan, kemudian penilaian keterampilan, kemudian untuk penilaian sikap, ingat hanya guru yang mengampu mata pelajaran agama dan PPKN. Sedangkan untuk wali kelas kita memiliki menu yang berbeda. Contohnya sini saya sudah mempunyai akun yang merupakan wali kelas. Nah, untuk wali kelas hampir sama semuanya, yaitu perencanaan semuanya, penilaian dan sebagainya. Cuma bedanya di sini kita ada muncul menu baru, yaitu laporan hasil belajar. Di sini catatan akademik silakan diisi catatan akademiknya, kemudian nilai karakternya. Ini adalah wali kelas dari kelas yang kita jadi di mana kelas yang kita menjadi wali kelasnya. Jadi silakan di sini diisi contohnya teruskan belajar, tingkatkan prestasimu dan sebagainya dan sebagainya. Kemudian nilai karakter berdasarkan dari penilaian yang dibuat oleh guru yang mengajar agama dan guru yang mengajar PPKN. Ketidakhadiran sama di sininya cuma tinggal klik tambah data saja, maka akan muncul menu-menu seperti ini. Silakan. Contohnya seperti ini. Nah, catatan di sini masih belum di entry ya. Ini adalah nilai dari guru PPKN dan agama. Sehingga sebelum mengisi nilai karakter, maka kita harus menunggu guru agama dan PPKN untuk mengisi nilai tersebut. Ketidakhadiran. Untuk ketidakhadiran kita sesuai dengan kesepakatan, karena dalam pembelajaran ini maka kita kasih 0. Jadi semuanya hadir. Nilai ekstrakurikuler kita kosongkan karena selama ini tidak ada kegiatan ekstrakurikuler. Bakti kerja lapangan, prestasi, peserta didik dan sebagainya. Nah, sekarang yang harus kita lakukan adalah cetak rapor semester. Nah, di sini kita lihat di sini ada beberapa. Pertama adalah lihat nilai. Untuk lihat nilai seperti ini kita lihat. Ini adalah masih 0, semuanya hurufnya 000 karena masih belum diisi. Kemudian halaman depan ini hanya di download dan di print oleh guru yang mengajar atau wali kelas yang mengajar di kelas 1. Ingat, ini adalah halaman muka yang hanya di print
pada semester pertama saja. Apabila ada perubahan data atau apa, silakan minta ke teknisi untuk mengubah data yang ada di sini. Kemudian rapor akademik kita lihat di sini. Kita buka juga. Kita lihat di sini. Nah, ini adalah nilai raport yang akan kita print. Di sini masih kosong karena memang belum ada nilainya. Silakan. Nah, jadi tugas terakhir dari wali kelas adalah pertama mendownload halaman depan. Ingat, untuk mendownload halaman depan hanya dilakukan oleh guru yang wali kelas yang ada di kelas 1 saja. Itu pun cuma di semester 1, semester 2 tidak usah. Rapor akademik sama kita download, itu semuanya. Nah, apabila semuanya sudah kita download, maka yang kita lakukan terakhir adalah memprint rapor tersebut. Sekian penjelasan cara menggunakan aplikasi e-rapor versi terbaru, yaitu versi 5.1, 5.1. Apabila di dalam e-rapor tersebut ada kesalahan gelar atau salah rombel, tolong hubungi teknisi karena memang banyak sekali data yang harus diproses, sehingga kalau masih ada kesalahan, mohon maaf. Sebagai penutup, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.